Makam Sunan Pojok terletak di jantung kota Blora. Tepatnya ada di sebelah utara Pasar Blora. Lokasi ini diperkirakan merupakan tempat awal pemerintahan Kabupaten Blora. Sehingga dapat digambarkan asal mula Kabupaten Blora. Dari data-data yang diperoleh di lokasi ini diketahui bahwa tokoh Sunan Pojok adalah Pangeran Surobahu atau Abdul Rohim yang sebetulnya adalah seorang perwira dari Mataram yang berhasil memadamkan kerusuhan di pesisir utara Tuban. Menurut cerita atau sejarah, sekembalinya dari Tuban, Sunan Pojok dalam perjalanan jatuh sakit dan meninggal di desa Pojok. Tetapi kemudian setelah putra dari Sunan Pojok menjadi bupati yang pertama di Blora, maka makam Sunan Pojok yang awalnya berada di desa Pojok, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, kemudian dipindah di sebelah selatan alun-alun Blora. Sunan Pojok memiliki 3 putra, yaitu yang pertama Pangeran Kleco, yang makamnya sekarang berada di Kudus, yaitu di komplek makam Sunan Kudus. Sedangkan putra yang kedua adalah Pangeran Jayadipo, makamnya ada di Blora. Dan putra yang ketiga adalah Pangeran Dipoyudo yang makamnya berada di Desa Tambak Sari, Blora. Diceritakan bahwa setelah Sunan Pojok dapat mengamankan wilayah Pati, Tuban, Surabaya, Pasuruan dari para pengaruh pemberontak yang membuat kerusuhan di kota-kota tersebut, akhirnya Sunan Pojok diangkat menjadi adipati di Tuban, yaitu sekitar tahun 1619. Sunan Pojok menjadi adipati Tuban paling lama, yaitu selama 42 tahun, dimulai dari 1619 sampai dengan tahun 1661. Selain sebagai Bupati Tuban, Sunan Pojok juga merangkap jabatan, yaitu sebagai Panglima Perang dari Kerajaan Mataram. Sunan Pojok memberikan banyak peninggalan di Blora. Menurut cerita, misalnya Sunan Pojok banyak memberikan nama-nama desa yang berada di Kabupaten Blora. Begitu juga Masjid Agung Baitunur Blora yang terletak persis di depan alun-alun kota Blora juga merupakan salah satu peninggalan dari Sunan Pojok. Maka tidak heran kalau Sunan Pojok dianggap sebagai cikal bakal atau tokoh orang yang pertama kali membabat hutan di Blora dan membuat nama kota Blora. Selain makam dari Sunan Pojok atau Pangeran Surobahu, di komplek makam ini juga terdapat 17 makam, yang diantaranya ada makam putra beliau, yaitu yang bernama Jayadipo dan Jayakusumo. Sedangkan untuk yang lainnya adalah
sanak famili atau orang-orang terdekat dari Sunan Pojo. Setelah Sunan Pojo atau Pangeran Surobahu wafat, maka prajurit Mataram pecah menjadi dua. Sebagian pulang ke kerajaan Mataram dan sebagian tinggal di kota Blora. Untuk itu, oleh Sultan Agung, putra dari Sunan Pojo yaitu Raden Tumenggung Jayadipa diminta untuk tetap tinggal di Blora dan dianugerahi wilayah Blora sekaligus sebagai bupati yang pertama di Kadipaten Blora. Sunan Pojo merupakan tokoh yang sangat fenomenal di masa kekuasaan Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pangeran Pojo atau Sunan Pojo atau juga disebut Pangeran Surabaya menjadi salah satu senopati unggulan kerajaan Mataram Islam di masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pangeran Pojo atau Sunan Pojo merupakan putra dari Pangeran Ronggosedayu, sedangkan Pangeran Ronggosedayu ini adalah putra dari Panembahan Marengat. Beliau ini putra dari Pangeran Singobarong, sedangkan Pangeran Singobarong merupakan menantu dari Kanjeng Sunan Kudus atau Syekh Jafar Sodik. Sedangkan Syekh Jafar Sodik atau Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Aji. Demikian teman-teman cerita atau sejarah singkat tentang Sunan Pojo atau Pangeran Pojo yang merupakan cikal bakal dari kota Blora. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya, dan salam Nusantara.